Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada sesi pertama ditutup menguat 0,6%. Apa yang menyebabkan penguatan ini dan bagaimana proyeksi perdagangan sesi kedua? Kita segera bergabung bersama dengan Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, apa yang membuat indeks harga saham gabungan di sesi pertama bisa ditutup menguat? Ya, Leo dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi pertama hari ini menguatnya 0,6% karena masih ditopang rilis kinerja emiten selama kuartal 3 tahun 2022 yang masih menorehkan hasil yang positif. Dan saat ini posisi dari IHSG berada di level 7.099 dengan trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 8 triliun. Leo, kalau kita melihat secara sektoral, yang menguat paling tinggi adalah sektor transportasi. Penguatannya 2,06%, disusul dengan energi yang menguat 1,7% dan juga industri dasar yang ikut naik 1,39%. Sedangkan di satu sisi kami juga memantau pada siang hari ini top gainersnya yang menguat pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bank Artos Indonesia yang naik 4,25%, perusahaan gas negara yang naik 3,66% dan juga Bukit Asam yang menguat 2,64%. Sedangkan di satu sisi untuk top losers dari LQ45 pada siang hari ini adalah Unilever Indonesia yang turun cukup dalam 6,83%, Mitra Keluarga yang turun 6,14% dan juga Charon Pokpan yang melemah 1,77%. Leo, kalau kita pantau pergerakan indeks harga saham gabungan tidak hanya dipengaruhi rilis kinerja emiten selama kuartal 3 tahun 2022. Namun di satu sisi saat ini posisi investor mengantisipasi kalau inflasi di bulan Oktober akan naik. Dan analis juga menyampaikan memang akan ada potensi kenaikan inflasi bulan Oktober setidaknya 0,07% secara month-to-month, sedangkan secara year on year diprediksi akan ada di rentang 6 hingga 6,1%. Tentunya ini juga akan berdampak nantinya pada kebijakan Bank Indonesia yang diperkirakan akan lebih agresif dalam menghadapi kenaikan inflasi di dalam negeri karena merupakan second round impact dari kenaikan harga BBM. Kemudian Leo, di satu sisi kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan pada siang hari ini juga sejalan dengan pergerakan bursa regional. Yang mana kita pantau bersama pada siang hari ini, Nikkei menguat 1,54%, Hang Seng juga menguat 0,89%, dan juga Straits Times Singapura yang menguatnya paling tinggi 2,02%. Untuk pergerakan bursa regional memang dipengaruhi beberapa sentimen positif terutama dari Asia. Yang pertama, rilis dari Australia terkait dengan penjualan retail naiknya 0,6% secara month-to-month di bulan September. Kemudian di satu sisi pergerakan bursa regional juga didukung adanya rebound terutama dari bursa Tiongkok karena di Tiongkok ada rilis terkait sistem e-visa untuk penduduk Tiongkok yang akan berpergian ke Makau. Kemudian di satu sisi untuk pergerakan bursa regional ini juga masih dipengaruhi pada rilis yang hari ini yaitu Biro Statistik Nasional Tiongkok yang menyampaikan kalau data indeks manajer pembelian terutama dari sisi manufakturnya ini terpantau di level 49,2 selama bulan September. Kemudian di satu sisi sebetulnya investor saat ini sudah mengantisipasi kalau pada pekan hari ini, maksud kami pada pekan ini tepatnya pada hari Kamis mendatang akan ada kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed sebesar 75 basis poin. Dan tentunya di satu sisi para investor juga masih dipengaruhi beberapa sentimen dari bank sentral secara global. Yang pertama dari pekan lalu ada Bank of Canada yang menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin dan juga ECB yang menaikkan 75 basis poin suku bunganya. Maka dari itu untuk pergerakan indeks harga saham gabungan hingga perdagangan sesi kedua nanti Leo diprediksi akan ada di rentang 7.014 hingga 7.098. Leo. Kalau itu proyeksi untuk perdagangan di sesi kedua, bagaimana dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, Jessica? Apakah memang terjadi penguatan atau sebaliknya? Leo, kalau kami pantau pergerakan nilai tukar rupiah pada tadi pagi memang sempat bergerak menguat, namun pada siang hari ini justru kembali melemah. Pelemahannya pada siang hari ini 0,3% di level 15.595. Memang untuk pergerakan nilai tukar rupiah ini masih dipengaruhi para investor yang masih mengantisipasi kalau ada lonjakan inflasi di dalam negeri setidaknya berada di rentang 6 hingga 6,1% secara year on year-nya yang tentunya juga akan berdampak pada kebijakan Bank Indonesia ke depannya.
Kemudian di satu sisi ini juga melihat bagaimana nanti akan ada potensi kenaikan inflasi hingga akhir tahun. Ini dipengaruhi adanya nantinya Natal dan Tahun Baru ditambah dengan ada resiko dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang akan berdampak pada inflasi domestik. Kemudian di satu sisi nilai tukar rupiah juga masih dipengaruhi para investor yang mengantisipasi kalau akan ada kenaikan suku bunga The Fed sebesar 75 basis poin pada hari Kamis mendatang. Maka dari itu untuk pergerakan nilai tukar rupiah diprediksi akan ada di rentang 15.535 hingga 15.580. Dan kami juga memantau pergerakan harga komoditas pada siang hari ini. Yang pertama ada pergerakan harga emas dunia. Berdasarkan pantauan kami dari COMEX Gold, ini naik 0,2% di level 1.646 dolar per troy ounce-nya, sedangkan emas antam sejak pekan lalu hingga saat ini masih stagnan, Leo, di level Rp939.000 per gramnya. Meskipun di satu sisi kita juga memantau pergerakan dari indeks dolar saat ini posisinya masih di level 110. Kemudian kami juga memantau pergerakan harga komoditas lainnya yaitu harga emas. Dan di satu sisi ada harga minyak mentah dunia yang pada siang hari ini minyak WTI turunnya 0,57% ke level 87,39 dolar per barrelnya, sedangkan Brent terpantau turun 0,63% di level 95,17 dolar per barrelnya. Kalau kita pantau pergerakan harga minyak mentah dunia tadi pagi memang sempat menguat cukup signifikan, namun pada siang hari ini bergerak melemah. Ini dikarenakan ada kemungkinan permintaan dari Tiongkok kembali turun. Ini sejalan dengan pemberlakuan adanya pengetatan kebijakan COVID-19 yang kembali diberlakukan oleh Tiongkok karena adanya kenaikan kasus COVID-19 dan ini berdasarkan data di tanggal 27 Oktober lalu, posisi kenaikannya tercatat ada 1.506 kasus dan ini merupakan kenaikan sebanyak 1.264 kasus baru dibandingkan hari sebelumnya. Dan ini juga mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia karena akan ada potensi pelemahan permintaan terhadap harga minyak mentah secara global. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia, kembali ke Anda, Leo. Baik, Jessica Wulandari melaporkan langsung dari studio Bursa Efek Indonesia.